yang bagus itu laptop yang bisa dibuka hanya menggunakan satu tangan. Begitu kata senior saya dulu. Dell Latitude E7470 ini bisa, seperti yang Akang barusan lihat. Dan apakah itu artinya laptop bekas yang setara dengan X1 Carbon yang kemarin saya review ini laptop yang bagus? Ya, saya sudah menggunakannya sekitar 2 minggu dan saya kesulitan mencari kelemahan-kelemahannya. Tapi sebelum itu, laptop ini saya terima kondisinya kaku ya, keras. Untungnya ada fitur yang jarang dipunya oleh laptop lain, fitur untuk membuka penutup engsel. Cukup modal obeng, angkat ke atas penutup cover dari metal ini, dan terbukalah kunci untuk mengatur rapat atau kaku atau tidaknya layar yang kita buka. Sama sisi kanan juga seperti itu. Tinggal kita angkat dan terbuka. Modalnya kunci ukuran 5 ya. Ini ke atas mengencangkan, ke bawah mengendurkan. Dan sebaliknya ini ke atas mengendurkan dan ke bawah mengencangkan. Seperti itu aja atur-atur sampai posisi bisa dibuka satu tangan tanpa kendor. Lalu bagaimana dengan material? Ini Dell seri 7 Kang. Dell Latitude 7470 seri tertinggi. Jadi lebih bagus materialnya daripada seri 5 dan seri 3. Belakangnya menggunakan magnesium sepertinya, bukan plastik biasa. Dan depannya ini menggunakan karbon yang dianyam. Karbon fiber mungkin, dan dalamnya sangat lembut, sangat nyaman untuk kita taruh telapak tangan. Bagus banget deh, good job Dell. Dan karena bahan itu jadi berat laptop ini memang sih lebih berat daripada X1 Carbon, tapi hanya 1,6 kg. Ya nggak berat-berat amat juga kan Kang. Lalu apakah keyboard yang menjadi sisi lemah dari laptop kelas bisnis ini? Sayangnya juga enggak. Pertama, keyboardnya itu backlit. Dia punya 2 tingkat backlit yang sangat bagus, membantu, dan tata letaknya bagus. Touchnya memang lebih kecil daripada ThinkPad, tapi tidak dengan feedbacknya. Feedbacknya sempurna. Dan caps locknya ada indikator LED. Juga mikrofon ya, ada indikator juga. Dan yang mengejutkan itu numpad. Dia ada mode numpad. Kita jadi tekan Fn, F5. Lalu kalau ingin ngetik number itu tinggal tahan lagi Fn-nya dan mulai mengetik. Ini luar biasa. ThinkPad T420 ya terakhir yang punya keyboard macam begini. Kemudian ada track point kayak ThinkPad, cuman bedanya dia posisinya agak nekuk ke dalam ya. Ya masih bisa dipakai dan enak juga sih. Dan touchpadnya ini juga enak, dia luas, dia presisi, dan masih ada klik-klik di bawah. Ini benar-benar membantu. Gestur-gestur juga berfungsi semua ya Kang. Lalu apakah port yang menjadi kelemahan? Cuman posisinya aja yang di belakang yang saya agak nggak suka. Semuanya hampir ada di belakang, itu saja. Tapi lengkap, RJ45 LAN masih ada, HDMI ada, mini DisplayPort ada, USB 2.0 ada 2, dan colokan ada di belakang. Di sisi sebelah kiri laptop ada audio combo, jack buat mic atau headset ya, dan masih ada SD card full, yay. Nah ini 90 MB masih bisa lebih ya, bagus. Dan kemudian ada USB lagi, dan buat kartu SIM internetan tanpa kabel atau tanpa wifi ya, jadi pakai kartu asal udah pasang WW1 card. Dan bagusnya dia punya wadah, jadi kita nggak usah ini posisi yang kayak gimana ya, tinggal pasangkan ke wadah lalu colokan. Bagus banget. Sisi kanan hanya ada Kensington lock, X house, dan smart card reader. Lalu apakah layar yang menjadi kelemahan dari laptop 14 inci? Ini sayangnya bukan.
Ini model touchscreen, jadi tipe tertinggi. Selebihnya ada tipe Full HD, ada tipe HD Plus, dan ada juga tipe HD doang. Hindari tipe HD doang atau HD Plus lah, minimal dapat yang Full HD, Kang. Ini tingkat kecerahannya sangat baik, sekitar 300-an atau 270 nit seperti di spesifikasi. Dan karena ini IPS, sudut pandang sangat baik. Kita mau lihat dari sudut pandang manapun itu sangat baik. Dan bagaimana dengan kontras dan warnanya? Ya, sama-sama bagus, walaupun di spesifikasi warna ini tidak 72% NTSC Adobe ya, Adobe RGB hanya 62%. Tapi untuk pakai editing dan video itu sudah sangat baik. Dan karena ini juga touchscreen, jadi kita bisa main-main seperti ini. Atau membantu kerjaan seperti saya, kadang butuh langsung ngeklik itu juga bisa. Sangat membantu dan ternyata enak loh, Kang, laptop touchscreen ini. Lalu apakah kelemahan ada di indikator? Bukan juga. Ini indikator ada indikator power, indikator storage, dan sisi ini indikator baterai. Jadi nggak bingung lagi kalau ngecas laptop tapi kondisi laptop mati, ada indikatornya. Laptop kalau dicas berwarna putih, kalau penuh dia mati. Bagaimana dengan spesifikasi? Ini Intel Skylake i5, ada yang seri i7 ya. Jadi generasi ke-6 dan menggunakan DDR4. Nah, ini juga kelebihan dibanding X1 Carbon atau T460, dan saya sudah memakai untuk editing video. Dan seperti diharapkan performa dari laptop Skylake, dia bisa untuk editing video Full HD lumayan mulus asal jangan kebanyakan efek. Dan untuk rendering 10 menitan video ini ya, itu sekitar 20 menit. Lalu apakah kelemahannya ada di webcam? Ternyata bukan. Webcamnya ini Full HD, Kang. Saya juga kaget. Nggak seperti webcam laptop biasa yang HD doang ya. Ya warnanya sih bagus, keluarannya juga bagus. Lalu dalamannya bagaimana? Dalamannya juga mengejutkan. Ini magnesium nih sepertinya nih. Jadi kokoh, kuat, ringan. Dan bautnya juga model yang nggak bisa lepas kayak ThinkPad ya. Dan kita lihat di sini ada 2 slot RAM. Ini 8 GB, jadi masih bisa ditambah lagi maksimal 16 GB. DDR4 loh. Ini CPU yang tersolder, kipasnya heatsink yang nggak bisa di-upgrade, Kang. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Memang laptop-laptop sekarang gitu. Ini buat internetan. Ini WW1 card kalau mau pasang modem, jadi bisa pasang kartu tadi. Dan ini SSD M.2 SATA. Apakah bisa pasang PCIe? Ya bisa sih, di spek bisa, tapi saya belum coba. Dan ini baterai CMOS, jadi kalau mati tinggal diganti ya. Dan ini baterai ya, Kang. Perhatikan ini ada space kosong, dan saya dapatnya baterai yang 3 sel 42 watt hour. Bagusnya sih dapat yang lebih ya. Tapi dengan baterai 3 sel ini saja saya bisa menggunakan 4 jam sampai 5 jam, itu bagus banget. Tapi sayangnya modelnya model tanam ya, nggak seperti model yang sebelumnya yang bisa dicopot. 7450 itu bisa dicopot. Tapi kabel power ini seperti biasa bisa dicopot. Itu bagusnya. Tapi kelemahannya kalau mau copot keyboard repot. Angkat semua, buka semua, bongkar. Aduh, ini mungkin kelemahan yang ya mudah-mudahan nggak rusak sih keyboardnya ya. Lalu Dell juga punya Dell Audio yang bisa kita atur parameter dan memang mempengaruhi keluaran suara. Max bass, max treble, max dialog, ya semuanya itu mempengaruhi. Tinggal Akang sukanya yang model apa. Cuman pengalaman mendengar saya sih speakernya bagus, nyaring, luas, tapi kayak laptop kebanyakan yang bassnya tipis. Yang perlu diingat lagi, ini laptop bekas ya, Kang, tapi kondisi yang saya dapat ini lumayan mulus. Dan apakah masih layak dibeli untuk rentang 5 sampai 6 jutaan? Ya, tergantung Kang sekalian. Kalau memang butuh laptop yang bisa diandalkan, silahkan. Dell E7470 ini masih sangat layak digunakan. Tapi saya kembalikan lagi ke Akang urusan beli atau enggaknya. Saya sekedar mengabarkan dan menginformasikan.
Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang belum silahkan. Saya pamit, sampai jumpa lagi. Salam Diki Septerian.